menantimu hingga saat Hari Jumat kemarin bisa jadi hari Jumat berurai air mata bagi artis Erika Putri. Betapa tidak, menggelar acara pengajian sekaligus siraman jelang menikah, seremoni yang digelar dengan balutan adat Sunda kental itu tak putus diwarnai air mata yang pecah di setiap momennya. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara pengajian Erika sudah diisi tangis tertahan oleh sang ibunda hingga Citra Kirana adik Erika. Atmosfer haru pun semakin berat menggantung ketika prosesi adat Sunda yang penuh makna digelar usai pengantin, membingkai betapa keluarga, terutama sang ibu, begitu berat melepaskan Erika untuk segera menjadi Nyonya Daryl. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwwata menjadi seorang wanita cantik, wanita salihah yang menjadi kebahagiaan papa dan mama. Rindu dari papa dan mama. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Pandang air yang begitu bening ini bagaikan kasih sayang papa dan mama yang ditaburkan oleh papa sebagai simbol papa menitipkan keberanian kepada Uti untuk menatap masa depan. Ya haru banget ya karena kayaknya berat melepaskannya, tapi memang harus karena udah ada jodohnya ya akhirnya ya kita merelakannya, tapi ya di samping itu juga kita tetap bersama, tetap dekat sama Erika Putri. kau memberikanku hidup. Tangisan haru pun semakin pecah ketika giliran Erika meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan Daryl. Dengan mata basah yang deras menggulirkan tangis, Erika meminta maaf sekaligus meminta restu, lalu membasuh kaki kedua orang tuanya. Seluruh keluarga pun kian tercekat haru ketika Erika juga menghampiri kedua kakak, juga Citra Kirana sang adik, menciptakan pemandangan haru yang mampu mengulik hati siapapun yang menyaksikan momen berikut ini. Uti mohon dengan segala kekurangan Uti mohon maaf. Hari ini Uti mau memohon izin, memohon restu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki pilihan Uti. Sungguh saya Relakan Uti untuk hidup mandiri bersama pria pilihan hatinya. Mohon ampunan kepada Allah dengan ucap istighfar. Mohon maaf kepada Uti, berikan doanya, saling memaafkan, saling mendoakan ya, insya Allah. Ya sedih aja, soalnya kan aku biasa ngerasain ada adik dua gitu, nanti berkurang tinggal satu lagi dia gitu. Ya sama sih, maksudnya tadi air matanya juga air mata bahagia juga gitu, jadi ya ikut senang aja. Itu sedih banget sih ya, karena kan memang minta maaf sama orang tua. Jadi istilahnya kayak apa ya, bukan minta maaf terakhir sih, tapi kayak lebih ke minta doa restu, minta izin gitu seenggaknya ke orang tua. Karena kan sebagai anak, orang tua harus melepas anaknya gitu dengan cara meridoi, mendoakan. Jadi aku memang benar-benar minta ridho dari kedua orang tua aku. Itu sih yang bikin sedih. Sama kakak-kakak aku juga ya, mungkin kan kayak udah bersuami mungkin akan beda. Mama paling sedih banget kayaknya, kayak nangis, mau setiap ngomong nangis.
mama sama sih kayak gitu, harus tetap rukun sama kakak-kakak sama adik-adik, mama titipnya itu, terus jadi istri yang baik juga. Terus semoga rezekinya lancar, katanya semoga rezekinya banyak. Terus kayak rukun gitu sama Darylnya langgeng gitu. Menit berlalu, air mata Erika Putri pun berganti senyum bahagia ketika tiba giliran ritual siraman digelar. Bidadari tak. Erika terlihat tersenyum lebar menerima air siraman dari sang ayah serta ibu, menyisipkan kejutan. Pasalnya tak banyak yang tahu, di balik senyum kebahagiaan yang diperlihatkan Erika pada seremoni siraman kemarin, terselip kesedihan yang sengaja disimpan. Karena Irwan Siregar, sang ayah, sedang menderita sakit. Sehingga diam-diam Erika jadi semakin rajin berdoa agar sang ayah bisa sehat dan kuat mendampingi dirinya menjalani sederet seremoni jelang pernikahan. Dan mengejutkan, doa Erika yang diam-diam dipanjatkan sejak prosesi lamaran pada bulan Februari lalu itu pun secara ajaib terwujud hingga membuat sang ayah kuat mendampingi Erika menjalani rangkaian siraman dengan penuh haru. Meskipun sang ayah tak lagi sanggup memenuhi salah satu syarat ritual siraman, yaitu menggendong Erika karena kondisi sakit dan hanya mewakilkan tugas tersebut kepada kedua kakak ipar Erika. Ya, bahu kiri dan kanan, kemudian ke tangan, silakan disiramkan dari bunda. Iya. Nanti potongan rambut ini akan ditanam di kediaman keluarga Bapak Iwan sebagai simbol menghilangkan hal-hal yang kurang baik. Ananda Erika berwudu, ini adalah amanat tadi dari papa ya. Jangan sampai Erika meninggalkan ibadah sholat 5 waktu di mana. 3, mangga boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, ini Pak Kaulan dari. Iyalah seneng banget karena kan emang papa aku kan sakit kan gitu. Terus alhamdulillah banget kayak aku emang pas setiap sholat, setiap doa aku selalu berdoa kayak ya Allah semoga papa sehat gitu. Aduh jadi sedih deh gue. Nah udah kayak gitu, oh my god gak bisa. Terus ya alhamdulillah sih papa sehat gitu. Maksudnya bisa menemani aku, maksudnya tidak ngerasa sakit apapun gitu. Walaupun emang sebenarnya papa aku sakit, tapi hari ini dan semoga sampai hari H papa aku sehat kayak gini. Uniknya, karena kondisi sakit sang ayah itu pula lah kabarnya, ayah Erika pun mendorong Citra Kirana sang adik untuk segera menyusul Erika menikah dengan Ali Syakib. Bahkan lewat wawancara khusus dengan tim Hotshot, Irwan Siregar sempat mengutas niat untuk mendatangi ayah Ali Syakib untuk membicarakan pernikahan, menyisakan tanya. Mungkinkah Citra Kirana akan menyusul Erika menikah di tahun 2019 nanti? Entahlah, yang jelas faktanya Erika Putri tinggal menghitung hari menuju pelaminan dan semakin berdebar, penuh doa dan harapan. Agar doanya sekali lagi terjawab dengan keajaiban yang indah, agar sang ayah bisa sehat dan menikahkan dirinya dengan Daryl pada momen akad nikah pada tanggal 1 Juli 2018 nanti. Nanti di acara tanggal 1 Juli pernikahannya, insya Allah akadnya mudah-mudahan lancar. Buat saya terlalu wah ya. Dulu saya nggak begini gitu ya. Dulu saya mah biasa aja, masih ibu. Cuman ya ini anak-anak zaman now ya beda kali ya. Ya mungkin Citra akan lebih wah lagi dari ini ya. Ya kita lihat aja semuanya. Waktu yang nentuin semua ya. Belum, malah saya yang mau ngomong duluan. Ke bapaknya Ali Syakib. Ya biar cepat karena saya juga lagi sakit ya. Jadi kalau semua beres saya juga merasa tenang ya. Puas lihat anak-anak udah pada mandiri semua, udah pada punya jodohnya. Maksudnya aku sudah melihat dari kakakku yang pertama, terus yang kedua, terus Erika juga yang ketiga gitu. Udah ada inilah ya. Udah ada bayangan. Buat tahun depan ya? Deg-degan. Udah lumayan sih deg-degannya, kayak udah mulai berasa karena kayak apa ya?
nggak tahu ya, perasaan itu kayak campur aduk gitu, nggak bisa aku jelasin. Hai pemirsa Hotshot, aku minta doanya buat kelancaran hari pernikahan aku 2 hari lagi. Semoga Allah memberikan kelancaran sama diberikan semuanya kebahagiaan di hari itu. Thank you. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Menanti hari bahagia menuju pelaminan juga dirasakan oleh putri aktor Adi Bing Slamet, Adzana Bing Slamet. Tinggal menghitung hari jelang pernikahannya dengan Rizky Alatas, kemarin Adzana menggelar acara pengajian yang uniknya berlangsung syahdu dan diwarnai air mata. Nah, seperti apakah haru biru pengajian jelang hari H pernikahan Adzana? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Senada dengan kebahagiaan Erika Putri, artis Adzana Bing Slamet juga tengah berbahagia menyambut pelaminan yang tinggal menghitung hari. Ya, akan resmi menikah dengan pesinetron Rizky Alatas pada tanggal 1 Juli 2018 nanti. Hari Jumat kemarin, Adzana bersama keluarganya menggelar acara pengajian yang ditaburi nuansa keseruan unik. Haru karena di momen sakral pengajian tersebut, Adzana yang meminta restu kepada Adi Bing Slamet sang ayah dan Nurjana ibundanya tak kuat menahan tangis haru. Dan unik karena untuk pertama kalinya di hadapan umum, Adi Bing Slamet yang terkenal sebagai aktor dan komedian menunjukkan sisi sensitifnya sebagai ayah yang untuk pertama kalinya menikahkan sang buah hati. Tanpa bisa dibendung, Adi tak kuasa menahan tangis ketika Adzana memohon restu untuk menikah dengan syahdu. Papa, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kau lakukan. Ya, ini yang pertama kali saya jadi orang tua yang harus menghadapi anaknya minta izin untuk kawin, untuk nikah. Biar alisnya copot satu juga sayang udah. Ya. Sebelum matang. Ya pastinya haru lah, karena ini juga yang pertama kali dalam hidup saya sama mamanya kan menghadapi situasi yang seperti tadi. Cuma alhamdulillah saya bisa tahan dikit. Ya itulah suasana harunya tuh tadi gitu kan, sambil sungkeman lah ibaratnya tadi tuh. Sebentar lagi kan udah ikut suami. Keharuan bertabur air mata yang pecah pada hari Jumat kemarin sontak membuat Adzana semakin berdebar menghadapi hari H pernikahannya pada hari Minggu besok. Pasalnya putri sulung dari 3 bersaudara ini tak mampu membayangkan bagaimana acara akad nikahnya akan banjir air mata jika sang ayah yang gemar bercanda saja bisa menangis di momen pengajian kemarin. Tadi aja begitu, udah begitu yang tadi gitu. Gimana ntar pas akad nggak ngerti deh, nanti lihat aja deh gimana. Lebih sakral lagi kan, udah beda deh suasananya, tadi aja udah beda. Apalagi pas akad, aku sih mikirnya itu doang, aduh nih pas akad gimana ya gitu. Tekan campur aduk. Pas akad, baju adat, resepsi internasional modern lah. Adat apa nih? Sunda. Akadnya kan Sunda. Ya kalau sedih sih sedih. Tapi kan masih ketemu lagi juga gitu ya. Ya kalau pasti sedih sih sedih, kayak tadi juga sedih kan, udah pamit ya kan. Ya bentar lagi kakak udah ikut suaminya dan segala sesuatunya kan pasti deh kalau jadi istri yang soleha ya harus ikut apa kata suami. Paling kita orang tua nasehatin aja, support aja, udah nggak boleh terlalu ikut campur di dalam rumah tangga mereka kayak gitu.
Uniknya, tak banyak yang tahu jika melepas Adzana untuk menikah, konon Adi Bing Slamet dan sang istri banyak melakukan serangkaian tes diam-diam untuk menilai apakah Rizky Alatas layak menjadi menantu mereka dan menikahi Adzana pada hari Minggu nanti. Salah satunya, tes apakah Rizky mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lancar atau tidak. Agar sebagai orang tua, Adi Bing Slamet dan sang istri tenang melepas Adzana memiliki imam baru untuk memulai kehidupan berumah tangga dimulai pada hari Minggu besok. Jadi punya tanggung jawab gitu aku lihat orangnya. Terus juga soleh ya. Di tes juga bisa ngaji alhamdulillah. Karena aku pikir kan harus dunia akhirat ya. Karena akan menjadi imam di dalam rumah tangganya gitu. Aku lihat baik. Terus care banget. Kita kan tes secara langsung. Kita kan tiap malam Jumat ada pengajian. Kita aja. Ya, kadang-kadang kita ada tadarusan. Ya gantian lah baca Al-Qurannya gitu. Bisa nggak nih baca nih? Alhamdulillah bisa. Pas giliran dia. Giliran Rizky yang baca udah bisa deh. Amin, amin ya. Hari lancar. Pokoknya rukun-rukun selalu saling pengertian, saling membutuhkan, saling perhatian tuh. Sakinah, mawaddah, warahmah. Awalnya aku dapat peran ini, aku yang kayak, ini bahasa Jawa. Waduh, aku nggak tahu bahasa Jawa sama sekali. Ada kegembiraan yang tak biasa mewarnai lokasi syuting sinetron terbaru SCTV Seleb. Bagaimana tidak, belum genap 1 bulan tayang, tapi sinetron yang dibintangi oleh Meghan Domani, Marcella Simon, Cassandra Lee, hingga pedangdut Ageng Kiwi tersebut sudah luar biasa mencuri perhatian publik. Tidak tanggung-tanggung, sinetron Seleb kabarnya menjadi buah bibir panas, terutama akting Meghan Domani sang pemeran Lasuki yang menggunakan bahasa Jawa medok ala gadis desa. Uniknya, justru karena peran gadis desa itulah, kini nama Meghan melejit naik daun. Uniknya, tak banyak yang tahu jika peran Lasuki yang sukses mengangkat nama Meghan tersebut justru menyisakan kesulitan yang tak biasa bagi Meghan. Iya, yang pastinya seneng banget, bangga banget sama semuanya, mau itu kru, pemain, karena ini hasil kerja keras kita ya dari awal syuting, dari sebelum syuting pun dari reading tuh udah kerja keras banget. Kita dan di gunung, syuting di gunung sawah, panas-panas. Alhamdulillah diterima sama penonton. Suka improvisasi, dia bingung, kata saudara, Meghan kok kamu nggak respon? Aku nggak ngerti kata Meghan gitu. Improvisasi aku harus dikasih tau dulu karena aku nggak bisa bahasa Jawa gitu, cuma belajar sih pastinya. Paling susahnya sih ya bahasa Jawa tuh susah banget karena awalnya aku dapat peran ini, aku yang kayak, ini bahasa Jawa, waduh aku nggak tahu bahasa Jawa sama sekali kan, langsung belajar, aku nonton film-film yang ada bahasa Jawanya gitu kan, bener-bener ngedalamin perannya dan insya Allah dapet sih gitu. Uniknya, tidak hanya Meghan, sederet pemeran sinetron Seleb pun tak kalah menjalani perjuangan sulit di lokasi syuting. Jika Marcella Simon mencoba menjalani syuting sambil mengerjakan proyek menulis buku, maka lain halnya dengan Cassandra Lee. Pasalnya gara-gara peran antagonisnya di sinetron Seleb, Cassandra pun jadi menuai banyak haters dan teror komentar pedas di sosial media. Tuh ada Marcella Simon, dia lagi nulis buku selain dia lagi nunggu Shane berikutnya. Marcella kayaknya lagi nulis buku karena dia rajin nulis buku. Ada Cassandra Lee. Aku percaya nggak? Aku pertama kali ngeliat si Cassandra Lee nih kan lagi syuting. Aku nih, Jessica, apa kabar? Baik. Ini judes banget. Ternyata lagi peran. Aku nggak. Aku sampai ke bawah perasaan saking judesnya. Fans aku pribadi sih semuanya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau buat yang nggak fans sama aku, maksudnya yang kayak emang belum kenal sama aku sampai di sinetron ini, ya udah kayaknya mereka kesal aja sama aku ya. Puji Tuhan, kayak berarti kan berhasil antagonisnya dong kalau misalnya mereka kesel. Amin sih, amin.
Sementara itu, antusias unik justru sedang panas menyoroti film anak-anak Cool Lari ke Pantai. Pasalnya, film produksi sinias Mira Lesmana ini tidak hanya memanjakan mata dengan pemandangan alam Indonesia yang indah luar biasa, tapi juga menyenangkan jiwa dengan lagu-lagu anak-anak yang uniknya bahkan booming sukses menjadi perhatian sebelum film Cool Lari ke Pantai tayang di bioskop. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo pun kabarnya memberi perhatian khusus pada film Cool Lari ke Pantai ini. Aku Emma Dian, di film Cool Lari ke Pantai aku jadi Dian. Melangkah ke utara, jelajahi belantara, berjalan arah angin membawa. Tidak takut apapun, dimanapun, siapapun takkan bisa menghalangi kita. Pak Triawan Munaf menelpon saya, dia bilang saya ingin sekali ketemu karena saya dengar kamu sedang membuat film Cool Lari ke Pantai dan juga sedang mempersiapkan lagu-lagu untuk anak. Terus saya bertemu dan dia bilang bahwa Pak Presiden Jokowi sudah menelpon beliau 2 kali dan bertanya kepada dia apa kabar film anak Indonesia dan apa kabar musik untuk anak Indonesia, karena menurut dia dengan semua keramaian produksi kok sedikit sekali film anak dan sedikit sekali ada lagu untuk anak. Jadi Mas Triawan lalu membawa saya ketemu Pak Jokowi. Beliau saya kasih lihat sedikit cuplikan dari Cool Lari ke Pantai, juga video klip soundtrack yang kami buat. Terus atas ide beliau dan Pak Triawan, kenapa nggak kita bikin aja sekalian lomba cipta lagu anak, bisa meminjam tema film Cool Lari ke Pantai. Bayangkan dari 500 film yang diproduksi di Indonesia 5 tahun terakhir ini, cuma ada 15 film yang layak tonton sebenarnya oleh seluruh keluarga. Jadi memang kayaknya perlu kita turun gunung gitu ya. Tapi ini mestinya kan perjalanan seru kita berdua saja, Bu. Film anak-anak terbesar tahun ini. Perjalanan yang seru dan tak akan terlupakan. Sombong. Kamu yang sombong. Kalau kamu bohong, akan nyusahin lebih banyak orang. Aku bangga. Dari pembuat film anak-anak legendaris petualangan Sherina, Cool Lari ke Pantai. Jangan lewatkan persembahan didukung oleh. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justin Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Aku percaya suatu masa semesta kembali bisa. Kita semua terlalu mudah untuk coba